Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi persamaan diferensial untuk pertemuan kedua, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Putri Ariyanti dengan NPM 2001060007 dari jurusan Tadris Matematika kelas A dengan dosen pengampu Ibu Tika Merliza MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial yang mempunyai 3 submateri, yaitu persamaan diferensial yang mudah atau biasa kita sebut dengan persamaan diferensial biasa, yang kedua persamaan diferensial homogen, dan yang ketiga persamaan diferensial variabel terpisah. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu persamaan diferensial yang mudah atau persamaan diferensial yang biasa, di mana persamaan variabel biasa ini sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Sedikit mengilas untuk persamaan diferensial biasa, suatu persamaan diferensial biasa dengan orde n dapat ditulis dalam bentuk fungsi x, yaitu x itu peubah bebas atau variabel bebas, y itu peubah terikat, dan ada y turunan pertama atau y aksen, dan y turunan kedua atau y double aksen, hingga yn sama dengan 0. Di dalam persamaan diferensial biasa itu terdapat juga derajat. Derajat dari sebuah persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan orde pada persamaan diferensial menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Bisa kalian nonton video atau buka buku lagi pada pertemuan pertama. Lalu ada contoh yang pertama, y aksen ditambah 1 per x dikali y sama dengan 9x. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwasanya untuk persamaan diferensial biasa itu dia menyatakan persamaan diferensial orde pertama derajat pertama, karena untuk ordenya itu ada di sini. Orde tadi kan pada persamaan diferensial menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, turunan tertingginya itu ada di y aksen. Derajatnya di derajat 1 karena y aksen ini pangkatnya 1. Pangkat 1 itu tidak pernah ditulis. Lalu untuk soal yang kedua, ini ada 3y double aksen min 5y aksen ditambah 3y sama dengan 0. Dari fungsi ini persamaan diferensial ada di orde 2 derajat 1. Kenapa orde 2 derajat 1? Karena bisa kita lihat tadi pengertian orde itu turunan tertinggi dari persamaan diferensial. Nah, turunan dari fungsi turunan diferensial turunan tertingginya ada di 3y double aksen. Lalu kenapa dia derajat 1? Karena 3y double aksen ini pangkatnya 1, maka dia derajat 1. Jadinya dari fungsi yang kedua atau contoh yang kedua ini persamaan diferensial orde 2 derajat 1. Lalu untuk yang contoh yang ketiga itu ada dalam kurung y double aksen pangkat 4 ditambah y dikali y aksen sama dengan x. Ini persamaan diferensial orde 2 derajat 4. Kenapa begitu? Karena bisa kita lihat untuk ordenya itu dari persamaan diferensial turunan tertingginya ada di sini. Dia turunan kedua dan derajatnya 4. Dia pangkat 4. Kalau di sini itu 3, berarti dia ada di derajat 3 begitu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Lalu dalam persamaan diferensial biasa itu ada homogen dan non homogen.
Jika ada suatu persamaan diferensial biasa dikatakan homogen jika pada persamaan tersebut ruas kiri terdapat variabel terikat, ruas kanan sama dengan 0. Sedangkan variabel diferensial bebas non homogen itu terdapat ruas kirinya itu variabel terikat, ruas kanannya itu konstanta atau variabel bebas. Mungkin kita langsung ke contohnya agar kalian mengerti mana homogen dan non homogen. Bisa dilihat contoh yang pertama, ada 3 dy per dt min 5y sama dengan 0. Ini apakah dia itu persamaan homogen atau non homogen? Bisa kita lihat. Untuk variabel terikatnya ada y dan ada di ruas kiri. Lalu untuk di ruas kanannya dia sama dengan 0. Berarti dia itu persamaan diferensial biasa homogen. Nah, yang contoh kedua itu ada dy per dt min 5y ditambah 25 sama dengan 0. Mungkin bisa dilihat sekilas dia itu PD B homogen, tapi tidak semudah itu ya teman-teman. Bisa kita rubah fungsi ini menjadi dy per dt min 5y sama dengan 25 nya itu, ini kan konstanta, dia bisa pindah ruas ke kanan menjadi min 25. Nah, dari persamaan baru ini bisa kita lihat dy nya itu variabel terikatnya atau y-nya ini ada di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan itu tidak sama dengan 0 atau mempunyai konstanta yaitu 25. Jadi fungsi tersebut adalah persamaan diferensial biasa non homogen gitu. Lalu kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen adalah suatu persamaan diferensial yang memiliki bentuk dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y. Disebut sebagai persamaan diferensial homogen jika memenuhi f dalam kurung tx min ty. Disebut sebagai persamaan diferensial homogen jika memenuhi f dalam kurung tx, ty sama dengan f dalam kurung s, y. Contohnya persamaan diferensial nomor 1, y aksen sama dengan y ditambah x per x merupakan apakah dia itu merupakan PD homogen? Kita mungkin bisa kerjakan teman-teman. Untuk nomor 1, untuk mengecek apakah dia itu persamaan diferensial homogen, kita tulis terlebih dahulu y aksen sama dengan y ditambah x per x. Nah, untuk y aksen ini karena sesuai dengan bentuknya, y aksen ini kita rubah menjadi f x y sama dengan y ditambah x per x. Lalu kita dari fungsi ini kita rubah menjadi f tx ty sama dengan y plus x per x sesuai bentuk persamaan diferensial yang sudah saya bacakan tadi. Jadi ini menjadi ty tx karena ada ini ya teman-teman. Ini ty ditambah tx per tx ini tidak boleh dicoret karena tandanya itu penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan itu dia tidak bisa dicoret. Jadi kita ubah fungsi ini seperti pemfaktoran. Jadi t
dalam kurung y ditambah x per tx. Baru boleh kita coret t-nya karena dia sudah berubah menjadi perkalian, yaitu jadi kalau t-nya dicoret tinggal y ditambah x per x. Nah, dari fungsi ini ternyata dia kembali ke fungsi xy. Kembali ke sini, teman-teman. Maka ini bisa disebut PD homogen. Tuh. Mungkin contoh yang kedua agar lebih paham. Jadi ada PD y aksen sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat plus xy. Apakah ini merupakan PD homogen? Bisa kita jawab seperti contoh nomor 1 tadi ya teman-teman. Untuk cara pengerjaannya, y-nya itu kita rubah menjadi f dalam kurung s, y. Kita tulis ulang. Lalu dari f, y itu kita rubah menjadi tx, ty menjadi tx kuadrat ditambah 2 ty kuadrat karena ini kuadrat ya, per tx ty. Lalu kita kalikan, ini karena kuadrat jadi kita pecah menjadi persamaan biasa menjadi t kuadrat x kuadrat ditambah 2 t kuadrat y kuadrat plus t kuadrat x y. Ini adalah sifat eksponen. Lalu t-nya ini bisa kita coret karena sudah membentuk sebuah perkalian. Tinggal x, maaf teman-teman, ya kita bisa kita rubah terlebih dahulu. Mohon maaf ada kesalahan. T kuadrat x kuadrat plus 2y kuadrat t kuadrat x y. Nah, ini baru bisa kita rubah. Maaf ya teman-teman, ini masih penjumlahan. Jadi tinggal sisa x kuadrat plus 2y kuadrat plus plus dalam kurung per xy. Nah, dari sini dia kembali ke persamaan fy. Jadi dia adalah PD homogen. Gitu teman-teman. Lalu kita ke solusi. Ada solusi persamaan diferensial homogen. Misalnya y sama dengan x v, maka dy per dx-nya adalah apa? Turunan dari dua fungsi. Misalnya kita misalkan uv, ini uv diturunkan menjadi uv u aksen v ditambah uv aksen. Ini pernah kita pelajarin di SMA. Lalu kita masukkan ke persamaan ini tadi. Y aksen sama dengan x aksen v ditambah x v aksen. Y ini kalau diturunkan jadi dy per dx. V ini diturunkan terhadap x itu v, lalu ditambah x v aksen ini diturunkan jadi x dikali dv per dx. Cara untuk mencari solusinya itu ada langkah-langkahnya, ada 4. Yang pertama itu substitusikan y sama dengan xv dan dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx. Lalu yang kedua, ubah menjadi bentuk persamaan diferensial terpisah. Yang ketiga, integralkan bentuk persamaan diferensial terpisah. Lalu yang keempat, substitusikan v
sama dengan Y per X. Contohnya itu ada persamaan diferensial yang tadi dicontohkan ini. Kita menggunakan contoh ini, yaitu Y aksen sama dengan Y ditambah X per X adalah PD homogen. Tentukan solusi PD tersebut. Jadi Y aksen sama dengan Y ditambah X per X itu menjadi V ditambah X dikali dV per D. Dx sama dengan X V ditambah X per X. Lalu V ditambah X dikali dV per Dx sama dengan, kita faktorkan persamaan di atas ini menjadi X dalam kurung V ditambah 1 per X. Kita coret, dia tinggal V ditambah 1. Ini dari persamaan ini itu bukan PD terpisah. Jadi kita ubah dulu agar dia menjadi, oke, kita lanjut. X dikali dV per dx sama dengan V ditambah 1. V yang di sini itu pindah menjadi min V. Lalu X dv per dx sama dengan 1, karena V sama V ini habis jadi tinggal 1. Lalu dia itu pindah ruas menjadi dv per 1, X nya itu pindah per X dx. Lalu diintegralkan, integral dari dv sama dengan integral dari 1 per X dx. Nah, integral dari dv ini jika diintegralkan menjadi V ditambah C1, dan integral dari 1 per X dx itu menjadi ln harga mutlak X ditambah C2. Lalu bisa C1 sama C2 nya itu dikumpulkan, atau C1 ini pindah jadi C1 min C2 nanti menjadi C atau C besar. Nah, V nya ini kita masukkan terhadap Y per X nya langsung, jadi Y per X sama dengan ln harga mutlak X plus C. Dan kita di sini ingin merubahnya Y nya itu sendirian, jadi X nya ini pindah ruas, maka Y sama dengan X dalam kurung ln harga mutlak X plus C. Jadi untuk solusinya terdapat ini, gitu ya teman-teman. Lalu subbab yang terakhir yaitu persamaan diferensial variabel terpisah. Ingat kembali ke persamaan diferensial biasa orde 1 itu mempunyai bentuk umumnya seperti ini. N dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Jika bentuk umum ini dapat dinyatakan dalam bentuk F dalam kurung X dx dan G dalam kurung Y dy, maka persamaan diferensial tersebut disebut sebagai persamaan diferensial biasa variabel terpisah. Ini bentuk umumnya. Contohnya ada yang pertama 2x dx ditambah y dy sama dengan 0. Ini sudah bisa kita lihat bahwasanya dari fungsi ini fx dx ditambah g y dy sama dengan 0. Ini adalah variabel persamaan diferensial variabel terpisah ya teman-teman. PD terpisah. Nah, yang kedua seperti ini bisa kalian lihat. Mungkin kita ke soal saja. Ada soal yang pertama, saya mempunyai soal seperti ini, dy per dx sama dengan min 6xy. Jika kita kerjakan apakah dia itu bisa menjadi variabel terpisah? Kita jawab dulu. Kita rubah
persamaan di atas menjadi dy sama dengan min 6xy dx nya itu dia pindah ruas, lalu kita pindah ruaskan ke kanan ini menjadi ruas kiri, jadi 6xy dx ditambah dy sama dengan 0. Kita buat dia sama dengan 0 karena kita lihat ke bentuk persamaan variabel terpisah itu seperti ini, jadi kita pindahkan. Lalu kita rubah lagi atau kita pisah karena di dalam persamaan yang x ini ada y, jadi perlu disatukan dengan y. Jadi ini menjadi kita bagi dengan y untuk menghilangkan y di ruas kiri, yaitu 6x tinggal 6x dx kita bagi dengan y, lalu ditambah ini dibagi dengan y, jadinya 1 per y dy sama dengan 0. Ini sudah menjadi variabel terpisah. Di sini paham ya teman-teman. Lalu kita integralkan 6x dx ditambah integral 1 per y dy sama dengan 0. Ini jika kita integralkan ini pangkat 1, jadi 1 tambah 1 2, jadi 6 per 2 x pangkat 2 ditambah 1 per y dy, ini jika diintegralkan menjadi ln y sama dengan 0 ini diintegralkan menjadi c konstanta. Lalu ini 6 per 2 itu kita perkecil menjadi 3x2 ditambah ln y sama dengan c. Sampai sini adalah ini udah selesai, ini penyelesaian persamaan diferensial secara implisit. Baik teman-teman, sudah mungkin cukup ini. Bisa kalian searching lagi untuk contoh soal persamaan diferensial variabel terpisah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.